Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anak kelas 8, kembali lagi bersama saya Ustazah Aknel. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai mobilitas sosial. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan faktor-faktor mobilitas sosial, kali ini kita membahas tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Yuk kita simak sama-sama. Bagaimana ya caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Nah, mobilitas sosial dapat terjadi melalui berbagai saluran. Saluran-saluran tersebut antara lain pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Yuk kita bahas satu-satu. Saluran yang pertama yaitu pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Saluran yang kedua yaitu organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Contohnya, Presiden Republik Indonesia pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Saluran yang ketiga yaitu organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak antara lain di bidang perusahaan atau jasa. Umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi ini antara lain koperasi dan badan usaha. Apakah di sekolahmu memiliki koperasi? Kira-kira apa ya tujuan didirikan koperasi? Tentu untuk menyejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Koperasi sekolah tentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, petani, nelayan, dan sebagainya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Saluran yang keempat yaitu organisasi profesi. Dapat kalian lihat ya pada layar merupakan contoh organisasi profesi yang dapat dijadikan saluran mobilitas vertikal, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan masih banyak lagi organisasi profesi lainnya ya. Nah, kira-kira bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Jawabannya adalah karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya, organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Lalu, apa saja ya dampak terjadinya mobilitas sosial?
Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas, tentu semua orang akan senang kan? Tapi selalu ada 3 kemungkinan mobilitas ya, ke atas, ke bawah, dan ke samping. Oleh karena itu, mobilitas sosial ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, dampak positif mobilitas sosial ada 3, yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Kita bahas satu-satu yuk. Dampak positif yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Dengan terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Dampak positif yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat. Cendekia yang semakin banyak secara langsung mendorong terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan yang mudah dilihat misalnya pada masyarakat desa. Penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lainnya. Hal ini secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah, kemudian berpendidikan tinggi, akan berpengaruh terhadap gaya hidup dan mata pencaharian mereka. Dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Kemudian, dampak negatif mobilitas sosial ada 2, yaitu terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Kita bahas satu-satu yuk. Dampak negatif yang pertama yaitu terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar ya kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa dari penjajah. Konflik ini tidak dapat dihindarkan, bahkan sampai terjadi perang. Sebagai contoh kecil, perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan lain. Bahkan, dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya digeser. Dampak negatif yang kedua yaitu gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan, bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas. Kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Contohnya, darah tinggi, asam lambung, insomnia,
merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan gangguan psikologis. Nah, setelah memahami materi, tuliskan tokoh Indonesia atau tokoh dunia yang kalian ketahui yang mengalami mobilitas vertikal atau mobilitas horizontal, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya, serta apakah tokoh tersebut melalui berbagai saluran untuk meraih kedudukannya. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.